Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anakku semuanya. Kita awali dengan berdoa. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terusnya Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Mikrofonnya silakan dinyalakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, terima kasih anak-anak semuanya. Saya absen dulu, ini Fahrul izin sakit ya. Sebelum kita lanjutkan materi hari ini, semuanya masih ingat untuk materi minggu kemarin yang kita pelajari tentang apa? Ada yang masih ingat? Mbak Mira masih ingat, Mbak Mira? Oh iya. Masih. Biar Bu Susti tahu. Iya, cantik kok. Oke, silakan Mbak Mira untuk materi minggu kemarin tentang apa, Mbak Mira? Kelompok perintah SQL DDL. Iya, kelompok perintah SQL DDL. Apa itu, Mbak? Coba. SQL merupakan singkatan dari Structured Query Language atau sering disebut query, merupakan suatu bahasa language yang digunakan untuk mengakses database. Perintah SQL dikelompokkan menjadi DDL, DML, DTL. DDL, Data Definition Language, merupakan kelompok perintah yang berfungsi untuk mendefinisikan atribut, batas-batasan terhadap suatu atribut serta hubungan antar tabel. Iya, benar sekali Mbak Mira ya. Jadi materi minggu kemarin kita belajar tentang SQL, kelompok perintah untuk yang DDL ya. Jadi Data Definition Language ya, yang dimana kelompok perintah dari DDL tersebut adalah untuk mendefinisikan atribut basis data, tabel, kemudian ada atribut kolom, kemudian batasan-batasan serta hubungan antar tabel. Oke ya. Kemudian kan ya, untuk DDL itu kemarin ada berapa kelompok perintahnya? Ada yang masih ingat? Ada 3, Bu. Iya, Mas Rizky coba Mas disebutkan. Yang pertama create, menciptakan. 2, alter, mengubah struktur tabel. Yang ketiga drop, menghapus tabel. Iya, benar sekali ya Mas Rizky ya. Jadi untuk DDL ya ada 3 perintah ya yang termasuk dalam DDL. Yang pertama perintah create ya untuk menciptakan tabel ya atau menciptakan database ya seperti itu. Kemudian untuk yang kedua yaitu perintah alter ya untuk mengubah struktur tabel. Kemudian yang ketiga yaitu drop untuk menghapus tabel. Database pun juga bisa ya. Intinya perintah untuk membuat, mengubah struktur dan menghapus tabel.
Oke ya. Untuk materi hari ini kita melanjutkan kelompok perintah SQL yang selanjutnya. Kemudian untuk penilaian sama ya seperti kemarin, nanti kita ada penilaian pengetahuan dan juga unjuk kerja atau praktek ya. Nanti Ibu share LKPD-nya di Drive ya. Google Drive nanti Ibu share untuk linknya. Oke ya, kita lanjutkan untuk materi hari ini. Saya share dulu sebentar untuk materi hari ini. Sebentar. Oke. Oke, muncul ya anak-anak semuanya ya. Muncul? Halo? Muncul nggak? Muncul. Oke. Oke ya, hari ini yang akan kita pelajari kelompok perintah SQL yang kedua, yaitu DML ya. Oke, Data Manipulation Language ya. Oke ya, nah ini kira-kira yang bisa anak-anakku semua dapatkan apa dari gambar ini? Ada yang bisa? Ada yang bisa? Mas Yanu, merefresh ya. Oke. Ya, jadi dari gambar ya, ini ada gambar seseorang ya, yaitu dia ini ya, select from word ya, where someone like you ya. Jadi memang untuk penerapan dari kelompok perintah DDL, DML dan DCL itu intinya itu nanti untuk menyeleksi ya, apa yang menjadi keinginan kita ya. Sebenarnya penerapannya setiap hari itu sudah banyak kita lakukan ya. Misalkan kayak email ya, kita kan bisa membuat email baru, kemudian mengedit datanya ya. Kemudian kalau kita browsing pun juga sebenarnya sudah menerapkan itu ya. Jadi untuk menyeleksi ya apa yang kita cari ya. Kalau di sini digambarkan menyeleksi dari dunia ya, seseorang di mana seseorang itu seperti kamu ya. Jadi kamu itu dalam artian yang kita cari itu yang seperti apa ya intinya itu. Kemudian lanjut ya untuk KD-nya ya dari KD 3141 ya, tujuan pembelajarannya nanti peserta didik mampu menjelaskan tentang SQL. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan tentang DML. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan tentang kelompok perintah yang termasuk dalam DML. Kemudian yang keempat, peserta didik mampu membuat daftar kelompok perintah dalam DML. Oke, lanjut ya. Kemudian untuk pengertian MySQL sendiri ya, SQL ya, kepanjangannya ya, structure ya, jangan sampai kecetet yang membacanya. Query language ya, adalah sebuah bahasa yang digunakan untuk mengakses data dalam software. Kemudian MySQL didasarkan pada model client server ya. Inti dari MySQL adalah server MySQL yang menangani semua instruksi atau perintah dalam database.
Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Oh ya, betul. Oke, lanjut ya. Nah, kelompok perintah SQL itu dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama yaitu DDL, yang sudah kita pelajari minggu kemarin ya, yaitu tentang Data Definition Language. Kemudian yang kedua DML, Data Manipulation Language ya, yang akan kita pelajari hari ini. Kemudian yang ketiga yaitu DCL, Data Control Language. Lanjut ya. Nah, yang akan kita pelajari hari ini adalah Data Manipulation Language atau DML ya. DML adalah perintah SQL untuk mendefinisikan struktur dan skema database ya. Kemudian DML terdiri dari ada insert ya, terus select, update, delete ya. Kira-kira ada yang tahu fungsinya? Kira-kira dari ininya saja sudah kelihatan ya. Dari mengartikan bahasa Inggrisnya. Insert itu berarti untuk apa? Insert. Taunya nanti jangan-jangan ini informasi selebritis kan ya. Insert itu berarti untuk memasukkan data. Kemudian select itu untuk apa? Menampilkan ya. Menampilkan. Kemudian ada update. Itu nanti kalau kita ada perubahan data, nanti bisa kita lakukan, bisa kita susuli dengan update data ya. Kemudian ada delete ya, misalkan ada data yang tidak dipakai, nah itu nanti kita bisa gunakan perintah untuk delete. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Tidak. Oke, lanjut ya. Nah, untuk tugas hari ini ya, kita mengerjakan LKPD basis data 1 yang kedua ya. Nanti Ibu share untuk linknya yang di ini drive-nya. Kemudian jangan lupa anak-anak itu semuanya mengerjakan form penilaian pengetahuan. Sudah jadi satu file sama LKPD-nya ya. Nama file pengumpulannya jangan lupa seperti biasanya ya. Nanti ada nomor absen sama namanya. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Halo? Tidak. Oh tidak. Oke ya. Oke, sebelum dilanjutkan ke praktikum, saya contohkan dulu untuk penggunaan salah satu dari perintah yang ada dalam DML ya. Nah, ini ya sambil mengingat pertama kali untuk menjalankan atau untuk membuat database kemarin apa yang pertama dilakukan? Mengaktifkan apa dulu? Ada yang masih ingat? Exam. Exam. Ya, Bu Sulisti share screen lagi ya. Ibu contohkan untuk perintah yang paling sederhana saja ya, nanti select ya. Oke.
Ini saya share dulu untuk examnya. Sudah tampil belum anak-anak semuanya? Ya. Oke, pertama-tama yang dikonfigurasikan apanya? Apa Apa aja? Iya, apa aja kita klik start ya. Kemudian kalau sudah kita lanjutkan ke MySQL-nya. SQL. SQL. Ranu bisa izin. Aku dong. Oke, kalau sudah stop ini berarti sudah aktif, konfigurasinya sudah berhasil. Kemudian kita buka command prompt-nya sebentar. Oke ya, sambil mengingat kemarin untuk masuk ke MariaDB-nya, yang pertama apa Mas? Mas Mbak, yang cantik-cantik semuanya. Masnya yang ganteng. CD titik Iya, dua. CD, CD titik 2. Terus Sama tuh. sama CD titik dua. berarti ya. Terus kalau sudah di C berarti kita pindah ke folder CD Exam. exam. iya, CD exam. CD MySQL. Bah. Terus CD MySQL. Bin. MySQL. Terus CD bin. terus apa lagi? MySQL. Ya, MySQL. Terus Apa? Menu. info root gitu. Root. Root. Oke. Error. Siap. Oke, sudah ke MariaDB ya. Nah, Ibu mencontohkan untuk tadi kan perintahnya ada 4 ya. Ada select, ada insert, ada update, ada delete ya. Kalau Bu Sulisti mencontohkan yang delete nggak mungkin ya. Jadi Bu Sulisti contohkan untuk penggunaan perintah select ya. Kita tampilkan dulu sebelumnya database yang ada di komputer kita. Caranya apa kemarin? Menampilkan database yang ada di komputer kita? Menampilkan. Iya dah Bu. Create database. Create itu kan untuk membuat. Menampilkan. Berarti lupa ya? Show. Iya, show. Show Database. data. Oke, database. Jangan lupa diakhiri Titik koma. titik koma. Oke. Ya, ini sudah tampil ya. Semua database yang ada di komputernya Ibu ya. Seperti itu. Nah, kita ini ya, kita gunakan untuk yang tabel sekolah ya, coba ya. Berarti kita masukkan perintah use sekolah. Nah, sudah di sekolah ya. Oke, kemudian kita akan mencoba membuat tabel siswa ya. Kemarin
Perintah untuk membuat tabel apa? Create tabel. Create tabel ya. Create tabel Iya, create tabel. sekolah. Create tabel sekolah sebentar. Kemarin kayaknya ini di sekolahnya itu sudah ada tabelnya. Sebentar. Ya, coba dulu ya. Ya kemarin ada tabel siswa. Select. Siswa. Oh, ternyata tabel siswa belum ada ya. Jadi ini memang database-nya belum ada isinya. Oke ya, jadi nanti untuk penggunaan contoh penggunaan ada di LKPD ya. Diterangkan dulu, saya jelaskan dulu ya untuk LKPD-nya ya. Oke, sebentar untuk LKPD-nya. Di sana ada contoh untuk penggunaan LKPD 2. Ntar saya share screen lagi untuk LKPD 2. Oke, ini. Nah, ini untuk LKPD kita. Tampil ya? Kelihatan? Ya. Ya, untuk LKPD kita sudah masuk ke kelompok perintah yang kedua, yaitu DML. Prosedurnya seperti ini. Kemudian untuk kegiatan praktiknya sama ya, kita mengkonfigurasikan untuk examnya, kemudian membuka command prompt-nya ya. Kemudian, nah nanti kemarin kan kita sudah membuat tabel ya. Terus tadi mau mencontohkan, tapi untuk tabelnya ternyata nggak ada kemarin, baru untuk contoh membuat database aja ya. Kemarin untuk yang pertemuan kemarin kan kita di lab ya. Jadi ini untuk menambahkan data ya, ada perintah ada perintah insert, kemudian nanti ada select untuk menampilkan ya, kemudian ada update ya. Ini contohnya nanti bisa dibaca di LKPD-nya. Nah, kemudian nanti kita juga akan praktek untuk menghapus ya dengan kondisi tertentu ya. Kemudian sudah, setelah dihapus nanti ditampilkan juga tabel hasil setelah dihapus ya. Kita hapus data tadi, diperlihatkan ada perubahannya atau tidak. Oke ya, sampai di sini ada pertanyaan? Ada yang belum jelas? Nggak ada? Oke, kalau itu silahkan dibuka untuk LKPD-nya dan dikerjakan untuk pengetahuan dan unjuk kerjanya. Waktunya 15 menit ya. Nanti kalau ada yang belum jelas langsung tanya. Itu ya. Mas Rizky? Ya, silakan dikerjakan. Oke. Mas Agung sudah belum? Sudah, Bu. Oke, yang lainnya ditunggu ya. Nanti kalau sudah selesai semua,
dipresentasikan hasilnya ya, ditampilkan hasilnya, hasil prakteknya. Gimana cara membesarkan? Mas Ahmad, sudah belum Mas Ahmad? Sudah, Bu. Sudah. Ya, oke. Mbak Anggita sudah? Mbak Melani sudah selesai? Sudah. Oke. Mbak Aisyah? Mbak Vina sudah? Mbak Vivi sudah ya? Sudah selesai? Oh iya. Oke, sudah selesai semua ya? Aduh. Oh ya. Oke ya, kalau sudah selesai semua, untuk soal pengetahuannya, soal uraiannya, coba Mbak Anggita. Untuk soal pengetahuan. Mbak Anggita, halo? Ya. Ya Mbak Anggita. Jelaskan mengenai Anggita? ya. Dibaca aja nggak Bapak Mbak? Nggak usah di ini. Jelaskan mengenai data manipulation language
atau DML merupakan perintah SQL yang digunakan untuk melakukan pengolahan record atau memanipulasi data pada tabel dalam suatu basis data. Ya, benar sekali ya. Jadi untuk DML, ya, yang pertama yaitu tadi untuk SQL-nya terlebih dahulu, yaitu perintah yang digunakan untuk pengolahan record ya atau melakukan manipulasi data. Nomor 2, Mbak Aisyah, dibaca aja. Yang share screen nanti untuk yang ini yang unjuk kerja. Iya, silakan Mbak Aisyah. Nomor 2. Oh ya kan? Sebutkan 3 kelompok perintah beserta fungsinya. Iya. Apa Mbak? Kelompok perintah DML dan fungsinya. Silakan disebutkan. Ada tabel dalam basis data. Ya. Untuk menulis record yang akan ditampilkan berdasarkan data pada tabel dalam basis data. Update untuk mengubah data dalam suatu record baru untuk record baru berdasarkan suatu field sebagai kriteria pengubahan rekodnya. Delete untuk menghapus data dalam suatu berdasarkan suatu field sebagai kriteria penghapusan. Oke, ya benar sekali ya. Terima kasih Mbak Aisyah ya. Untuk ini unjuk kerjanya ada yang ini bisa menampilkan hasilnya. Ya, nomor 1 ya. Menambahkan ya, silakan Mas Agung. Ya, Bu. Nomor 1 ya. Menambahkan data atau memasukkan data di tabel pembeli. Ya. Dibaca Mas Agung. Maria penjualan, insert into pembeli ID, pembeli nama pembeli, JK, nomor telepon, alamat, values, P001, Alia Wijaya, P08 sekian, Bantul. P002, Damarjati, L081 sekian, Sewon. P003, Naruto, L081 sekian, Yogyakarta. Very okay. Terus. Oke. Sudah ya Mas ya? Sudah berhasil berarti ya kalau query oke ya. Query oke, 3 row affected ya. Jadi berhasil untuk menambahkan 3 baris data. Ya. Kemudian tadi kan sudah ditambahkan data sama Mas Agung. Silakan Mas Agung. Share screen-nya dihentikan dulu. Nah, terus untuk ngecek ya. Sudah ada belum data yang dimasukkan Mas Agung tadi? Silakan ditampilkan, Mbak Vina. Ya, bentar Bu. Ya.
Bentar, Bu. Iya, ditunggu. Bentar, bentar, Bu. Gimana ya? Lama. Mbak Vina? Ya. Bentar, Bu, belum. Ya. Bentar, Bu, belum bisa. Iya, nomor halo? Sabar. Ya, coba Mas Janu dibantu. Iya. Mas Janu dulu. Untuk yang ini coba nomor 3 update penggunaan perintah. Ya, seleknya Mas Janu juga. Oke, Mas Janu silakan Mas dibaca. Maria DP penjualan selek pembeli. Iya, itu dari tampilannya sudah ini ya berhasil menampilkan data yang sudah ditambahkan tadi ya dari perintah nomor 1 soalnya. Oke, lanjut Mas. Untuk yang update Mas Janu sudah Siap. update Mas. Iya, update. Update. Maria DP penjualan update pembeli, set nama pembeli Naruto Shinchan. Where Iya. pembeli. Query oke. 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 Jadi ini ya melakukan update di pembeli ya. Yang namanya Naruto Shinchan dengan ID pembeli nomor 3. Oke, ditampilkan tabel setelah dirubah datanya, Mas. Ini Bu. Ya. Maria DP penjualan selek form pembeli. Tabel di bawah. Oke. Iya, tadi kan namanya yang awal kan Naruto, terus dirubah menjadi Naruto Shinchan ya. Jadi berdasarkan ID pembeli dengan ID nomor 3 ya. Terbukti sudah berubah datanya ya. Oke, terima kasih Mas Yanu. Ya Bu. Lanjut ya. Untuk soal yang nomor 4, menghapus dari tabel pembeli, di mana ID-nya adalah nomor 2. Mbak Melani sudah? Mbak Melani? Ya, Bu, benar. Iya. Panik, Kak. Mas Yanu hindari gerakan-gerakan yang tidak diperlukan ya. Wow. Ya, ditampilkan perintah yang digunakan untuk menghapus data berdasarkan ID nomor 2. Oke, dibaca Mbak, silakan.
Delete from pembeli where ID pembeli 2. Ya. Oke, terima kasih Mbak Melani. Jadi perintah untuk menghapus data berdasarkan ID dengan ID pembeli nomor 2 ya, where ID pembeli sama dengan 2, query. Oke, berarti sudah berhasil dilakukan penghapusan data. Oke, silahkan menampilkan tabelnya setelah ID nomor 2 tadi dihapus ya, soal nomor 5. Mas Syarif? Ya Bu, ya Bu. Ya, silahkan ditampilkan. Yuk dibaca Mas. Maria, penjualan. Select form pembeli. ID pembeli. Nama pembeli. Iya. JK, nomor telepon, alamat. Iya, tadi yang dilakukan untuk penghapusan data yang di awalnya tadi ada 3 data, sekarang terbukti setelah dicek ya dengan perintah select from pembeli dari tabel pembeli, terbukti berhasil dihapus ya. Untuk ID pembeli yang nomor 2 sudah tidak ada. Tadi kan datanya ada 3 ya, ada Alia Wijaya, Samarjati, dan Naruto Shinchan. Nah, yang dihapus tadi kan pembeli dengan ID nomor 2 itu atas nama Damarjati. Dan setelah diselect ya, ditampilkan dari tabel pembeli, ternyata sudah tidak ada. Oke ya, berarti semuanya sudah bisa menggunakan perintah yang ada di kelompok perintah DML ya. Itu ya. Ada yang belum jelas mungkin atau ada yang mau bertanya untuk materi hari ini? Mas Syarif, boleh dihentikan untuk share screen-nya ya. Ada yang mau disampaikan? Oke ya. Berarti sudah, alhamdulillah sudah bisa semuanya. Dari apa yang sudah kita pelajari hari ini, ada yang bisa menyimpulkan kesimpulan yang kita pelajari hari ini apa, tentang apa? Oke. Jadi kesimpulan ya Mbak Afira, silakan. adalah SQL merupakan singkatan dari struktur query language atau sering disebut QWERTY. Merupakan salah satu bahasa yang digunakan untuk mengakses database. Perintah SQL dikelompokkan menjadi DDL, DML, sama DCL. Iya, benar sekali ya Mbak Vivi ya, Mbak Afira Vivi. Jadi yang kita pelajari hari ini masih seperti minggu kemarin, yaitu untuk SQL, bahasa yang digunakan untuk mengakses basis data ya, database. Kemudian untuk kelompok SQL sendiri dibagi atau dikelompokkan menjadi 3 ya, yaitu yang pertama DDL, Data Definition Language, kemudian yang kedua DCL yang kita pelajari hari ini, DML maaf, kemudian yang ketiga yaitu DCL. Oke ya, DML sendiri pengertiannya apa ya? Ada yang ini? Saya Bu. Ya, silakan Mas. Pengertian DML merupakan perintah SQL yang digunakan untuk melakukan pengolahan rekor atau memanipulasi data pada tabel dalam suatu basis data yang meliputi 4 perintah, yaitu insert, select, update, dan select. Iya. Fungsinya apa Mas? Insert untuk apa? Insert fungsinya untuk melakukan entry atau penambahan suatu rekor pada tabel dalam basis data. Dan select fungsinya untuk memilih ya rekor kan berdasarkan data pada tabel dalam basis data. Lalu update untuk mengubah data dalam suatu tabel pada kriteria mengubah rekornya.
dan delete untuk menghapus data dalam suatu tabel berdasarkan suatu field sebagai kriteria penghapus rekornya. Iya, betul sekali ya Mas Ahmad ya. Jadi di ML adalah perintah SQL yang digunakan untuk melakukan pengolahan rekod atau data, memanipulasi data ya. Terus di ML sendiri ya ada 4 perintah, yaitu yang pertama insert ya, untuk melakukan input entry atau penambahan rekod ataupun data dalam basis data ya ataupun dalam tabel ya. Kemudian select ya, select nanti untuk memilih record ataupun data yang akan ditampilkan. Kemudian yang ketiga yaitu update untuk mengubah data dalam suatu tabel ya dengan bisa menggunakan kriteria tertentu ya, berdasarkan ID-nya atau berdasarkan nama juga bisa ya. Nanti kita bisa sesuaikan dengan kebutuhannya. Kemudian yang terakhir yaitu delete ya. Sudah pasti ya, yang namanya delete berarti untuk menghapus data. Ya, gitu. Oke, anak-anakku semuanya. Sudah dikirimkan ya untuk tugasnya ya, sudah dikirimkan di Drive semua ya. Oke. Sudah. Ya. Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini ya. Semoga bermanfaat. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini ya, mari kita berdoa bersama-sama. Sikap sempurna. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke ya, terima kasih anak-anakku semuanya. Jangan lupa ya, masih kondisi pandemi ya, di rumah saja belajar ya, nggak usah kemana-mana. Semoga kita bisa segera melakukan KBM di lab lagi ya. Oke, dari Bu Suwisti banyak salah, mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke. Halo. Mungkin besok aja Bu Sisti, online aja. Kelasnya online aja. Oh iya. Lebih bagus online aja. Kalau yang mungkin ya. Oh enggak, Pak, maksudnya luring gitu ya Pak? Ya. Maksudnya luring? Iya. Oh enggak, ada daring aja. Oh daring. Oh enggak. Lebih kedengaran daripada yang kemarin, kecuali persiapannya rekamannya bagus ya, luring nggak apa-apa. Cuma kalau yang kemarin situasi seperti itu mending daring saja kalau memang masih tidak bisa diperbaiki loh. Oke. Saya tak ganti yang lain. Nggih, matur nuwun Pak. 20. Nggih. Terima kasih. Matur nuwun Pak Andaro, matur nuwun Pak Eka. Terima kasih anak-anakku semuanya, yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik.